Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayyan nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak pengurus Musala Masjid Nurul Ihsan dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak ibu-ibu jamaah subuh yang sudah meluangkan waktu dalam rangka untuk melaksanakan tugas kita, kewajiban sholat subuh berjamaah. Dengan begitu rahmat Allah setelah kita dimatikannya sejenak, kita malam tadi tidur jam 11, ada yang jam 12, kita dimatikan sejenak, kemudian sahur kita kembali bergerak, berarti kita masih ada untuk mendapatkan kehidupan, sehingga kita pada pagi ini teringat, yaitu setelah sahur teringat datang ke masjid dalam rangka untuk berjamaah subuh. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang beriman. Salah satunya ciri-ciri orang beriman yang sebenarnya dia bangun subuh dan dia berjemaah di masjid. Ini harus kita pertahankan. Bukan di bulan Ramadan saja, tapi habis Ramadan nanti tetap kita laksanakan subuh berjemaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah subuh, kata Buya Hamka, apa kata almarhum Buya Hamka, kalau ingin melihat orang muslim sangat dia ramai, lihatlah di hari raya Idul Fitri. Ramai katanya. Kalau melihat orang muslim, lihat di waktu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu penuh semuanya. Yang tidak pernah sholat dia waktu itu. Yang jarang sholat, hadir dia waktu di hari Fitri itu atau Adha, kata Buya Hamka. Tapi dia alas oleh Buya Hamka, kalau ingin melihat orang beriman, lihatlah di waktu subuh. Lupa kata Buya Hamka. Jadi kalau ingin melihat orang beriman, lihat di waktu subuh dia berjemaah di masjid. Itulah orang yang beriman. Apakah katanya Buya Hamka, banyakkah dia hadir subuh itu? Paling-paling kata Buya Hamka sedikit. Itulah dia orang-orang yang benar-benar beriman.
Jadi ya Pak, Ibu yang hadir pagi ini, Pak, awaklah termasuk orang yang beriman, kata Buya Hamka. Amin. Ini yang harus kita pertahankan. Kemudian sebagai judul dari ceramah subuh kita, tadi protokol sudah menyebutkan berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Ini Al-Quran saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah, Allah mengatakan kepada kita bahwasanya berlomba-lombalah kamu mendapatkan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu berbuat dosa atau permusuhan. Jadi kita disuruh oleh Allah bagaimana kita bisa melakukan kebaikan, ujungnya takwa. Kalau melakukan kejahatan, ujungnya dosa. Jadi Bapak Ibu, bentuk-bentuk yang harus kita lakukan dalam kehidupan, kalau itu berlomba kita atau kita bisa mendapatkan suatu kebaikan, maka ujungnya adalah takwa. Jadi apabila kita berniat dalam hidup kita ini mendapatkan sesuatu kebaikan itu, ujungnya kita adalah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Kenapa? Ada orang berlomba membangun masjid. Ada orang berlomba-lomba untuk pendidikan pesantren. Ada orang berlomba-lomba untuk bagaimana membudayakan atau mensejahterakan anak-anak yatim. Sehingga orang yang selalu dia memikirkan kebaikan, berlomba-lomba artinya berpacu-pacu untuk mendapatkan kebaikan. Sebab Al-Quran juga mengatakan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun bentuknya kebaikan kita lakukan, besok kita terima. Dan sebesar apapun dosa kita lakukan, besok kita terima. Maka perlombaan yang kita lakukan di atas dunia ini bukan perlombaan untuk mencapai duniawi saja. Contoh, ada orang membangun pesantren pondok Al-Quran. Kita ada punya kemampuan, punya rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita selalu memberikan sumbangan. Sebab apa? Karena pondok pesantren itu tempat orang-orang, anak-anak membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Maka perlombaan itu yang kita lakukan berpacu untuk
bagaimana pondok Al-Quran itu umpamanya maju, baik dari segi bangunan, dari segi pelaksanaannya. Kita selalu support dengan apa yang kita lakukan, rezeki yang diberikan Allah. Itu sudah membentuk, yaitu berlomba-lomba untuk kebaikan. Termasuk masjid kita pada hari ini saya lihat dalam keadaan membangun. Maka ada orang, kan ada orang tuh Pak, oh di Satio Hari Raya Pak, kan ada tuh pada cek Hari Raya Idul Fitri, kan ada himbauan, ada dari rantau, ada yang berada di sekitar daerah di situ. Kemudian himbauan, umpamanya sebelum Hari Raya Idul Fitri kita mulai, pengurus dulu dan jajarannya meminta sumbangan atau impak. Kalau di Tampek Ambo Pak, Hari Raya Idul Fitri itu Pak tak kumpul piti 24 juta bagai. Satu hari raya itu Pak. Tak kumpul 25 juta. Hari pagi raya itu tak kumpul piti. Apa tujuannya? Untuk pembangunan masjid, untuk segala macamnya, kesejahteraan masjid atau musala. Dia sudah berniat dari jauh-jauh hari. Kalau ada yang dirantau, maka protokol atau pengurus mengimbaukan dari si B 500.000, dari si C di Jakarta 1 juta, dari Pekanbaru anak Seno 300.000. Itu kan disebutkan, itu kan berlomba-lomba namanya itu. Kenapa disebutkan? Supaya orang berlomba-lomba, memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk mendapatkan kebaikan atau menyumbangkan rezekinya. Ada orang mengatakan, Pak Ustaz, tidak ria baru disampaikan. Sebenarnya bersedekah atau menyumbang atau infak ke cek Nabi boleh disebutkan, tidak disebutkan baik, tidak disebutkan lebih baik. Jadi kedua-duanya elok. Bisakah manusia mengatakan, oh no, ria mah? Tidak bisa dong Pak. Tidak bisa dong. Yang ria itu yang tahu siapa? Awak pribadi dengan abang. Orang memandang, oh siapa ria? Tidak bisa dong. Karena ini berlomba-lomba mendapatkan kebaikan untuk pembangunan masjid, untuk anak yatim segala macamnya, ya kan? Ada orang berpandangan cepat negatif. Oh ria, belum tentu. Kata-kata ria yang tahu pribadi orang menyumbang dengan Allah. Itu yang tahu. Kecuali, contohnya, kecuali ibu dan bapak lah sudah menyumbang ke Masjid Nur Ihsan Goha 500.000 untuk pembangunan Goha. Beko dikadai sabui dah. Dan menyumbang tadi di Al-Ihsan 300.000 untuk pembangunan kini itu. Ada satu membangun saja Ihsan itu tetap dia menyumbang. Itu baru ria tu. Itu ria tu Pak. Itu ria tu. Aku satu membangun Masjid Nur Ihsan itu tetap gua satu. Musabi itu dikadai-kadai. 5 gua sapu ya. 2 mau tahu orang sapu itu. Ibu-ibu pokoknya nyumbang. Itu baru ria tu. Itu jelas rianya. Tapi Ibu Rosmina contohnya 500.000. Ibu Dewi pokoknya contohnya 300.000. Pak Edi 200.000. Pak Zul pokoknya hampir ratui. Itu kan namanya berlomba-lomba kita untuk mendapatkan kebaikan karena tujuannya untuk bangun masjid.
itu tidak termasuk ria tu doh Pak. Jangan capek awak mengklaim. Yang ria itu Pak yang tahu awak yang lagi sumbangan dengan Allah. Tu nan tahu. Nah dia banyak tu mengecehan. Apa sapi itu sumbangan mah? Dia sumbang. Tidak bisa awak seperti itu menilai loh. Jangan capek menilai seperti itu. Berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Pak pacu-pacu, kau yang bawa sekian si A sekian, Pak pacu-pacu untuk pembangunan masjid atau pesantren atau untuk anak yatim. Maka ini hal-hal yang harus kita sikapi dengan secara positif. Apabila ada sumbangan-sumbangan dari orang lain disebutkan oleh pengurus, itu tidak jadi persoalan. Kata Nabi, disebutkan baik, disembunyikan lebih baik. Tidak ada Nabi mengatakan disebutkan tidak baik, disembunyikan baik. Tidak, disebutkan baik, disembunyikan lebih baik. Cuma awak yang milih lain. Jadi ini komplainnya banyak di tengah masyarakat Pak. Jadi kalau disabui antu barunya pas tabiqul khairat. Nyu berpacu-pacu. Pas tabiqul khairat. Jadi kata Al-Quran tadi, bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan atas permusuhan dan dosa. Bertolong-tolongan awak atas kebaikan. Ada membantu anak yatim mari karayo, ada membantu orang miskin hari karayo, orang yang dermawan terbuka hatinya gini hari karayo. Bulan puasa ko adalah bulan dermawan, umpamanya berlomba-lomba kita untuk mendapatkan kebaikan, bertolong-tolongan kita untuk mendapatkan kebaikan. Maka ini yang harus kita sikapi secara bijaksana. Orang yang berpikiran untuk siapa yang saya tolong besok, berarti mereka sudah menanamkan kebaikan. Rencana saya baru Bu, kan rencana baru. Rencana saya kama nolong orang, lari catat di malaikat. Baru rencana. Ala dia gian langsung. Bertambah catatannya. Tapi kalau awak berencana untuk yang buruk, alun catat lagi. Allah di kerajaan yang buruk dosa baru catat. Itulah Allah Maha Pengasih dan Penyayangnya. Maka kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita harus menanamkan rasa tolong menolong, rasa berlomba-lomba untuk mencari kebaikan dalam hidup ini. Kalau awak tidak ada umpamanya kita tidak ada material atau rezeki kita biasa-biasa saja, apa yang harus kita bantu? Dengan tenaga boleh, dengan pemikiran boleh. Yang penting nilainya nilai kebaikan. Kalau ada orang umpamanya ada dia berniat untuk kebaikan, tapi bukan melalui material, melalui tenaganya, boleh kita lakukan. Tentunya Ibu kan kebersihan masjid, contohnya. Ini kan kebaikan. Nampak Ibu kotor di luar tu, Ibu ambil sapu. Dah, ini kebaikan. Di masjid itu apa kerajaan elok sadonyo. Itu kebaikan. Dia kan nampak Ibu kotor di emperan tu, Ibu sapu. Nampak di laman tu di karang musaji tu, Ibu berniat untuk kebaikan. Ambil sapu lidi, sapu. Pamonya. Itu sudah nilai kebaikan. Ya, tidak menunggu siapa-siapa. Penting kita langsung melakukan. Maka orang yang selalu berniat untuk kebaikan, maka
Allah sudah menetapkan mereka di surga. Dalam kehidupan dia berniat untuk yang baik, dia melakukan yang terbaik, dia menjauhi dosa. Kadang-kadang orang kena lajale itu salah, batolong belum. Contoh Bu, ada di warga kita, anaknya tertangkap melakukan yang tidak-tidak atau pelanggaran norma agama. Ada kecek misalnya nyonya tolong, cobalah dulu lakukan, usut dia, mai dia maling umpamanya kan, kedapatan masuk rumah orang, nyo anak si A, anak apa kemanakan si B, inyo pengaruh orang tuanya di sini. Kalau jahenya tuh usut dan ditolong dulu, boleh dia jera, boleh dia mengubah perangainya, usut dia dulu, berikan dia ada, jangan dibantu. Kalau dia sudah melakukan kejahatan dibantu pula, berarti kita sudah menolong dengan keburukan dan dosa. Hanya tunyo salah awak bantu bulonyo, awak tolong pulo. Berarti awak membantu atas permusuhan dan dosa. Ini yang harus kita hindari. Bapak Ibu, jadi kita hidup ini orang yang berpikir untuk kebaikan. Ya kan? Allah berikan mulut untuk baca yang baik-baik. Ya, Allah beri kita mulut, bisa kita bicara. Orang bisu tidak bisa dia bicara, kita bisa bicara. Untuk apa kita lombakan mulut kita? Ya untuk berbahasa yang baik, membaca Quran, membaca kalimat-kalimat Allah. Kita gunakan mulut kita dengan baik. Ya Allah berikan. Dengarkan telinga kepada yang baik, jangan yang buruk. Ya Allah berikan, dengarkan yang baik-baik. Maka semua panca indera yang Allah berikan, fungsikan untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Maka Allah memberikan kepada kita panca indera, gunakanlah kepada kebaikan, jangan gunakan kepada keburukan. Maka apabila kita sering melakukan pertolongan kepada orang, baik secara pertolongan ekonominya, hidupnya melarat, ekonominya susah, kadangkala dia tidak makan, kadangkala dia sakit segala macam, saudara kita, tetangga kita, itu wajib kita tolong dia. Wajib kita tolong dia, karena tetangga kita. Ya, sebab memberi infak dan sedekah itu Ibu, yang pertama dianjurkan apa? Yang pertama adalah sanak famili, sedekah. Yang kedua tetangga, dekat-dekat, khair kerabat. Nah, ini dianjurkan. Maka kita tolong mereka itu dengan cara melepaskan beban yang dia derita, penderitaan kehidupannya kita bantu. Maka orang yang suka menolong orang lain, maka Allah menolong hidupnya. Orang yang suka berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan dalam hidup, bisa dia berlomba-lomba untuk meraih kebaikan, berpacu-pacu, mereka itu adalah ditolong oleh Allah. Maka niat kita menolong orang lain, niat kita berlomba untuk memperjuangkan agama-agama Allah, untuk membuat rumah-rumah ibadah lebih baik, nyaman kita, Allah akan menolong kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak pernah menolong orang, kita sanggup menolongnya, maka Allah mungkin juga belum memperhatikan kehidupan kita. Inilah yang dianjurkan dalam agama kita. Kita apalagi bulan puasa Ramadan ini, Bapak Ibu-ibu, kita merasakan sedih melihat penderitaan saudara-saudara kita yang kehidupannya tidak layak.
Mari kita bantu, mari kita tolong. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ada rezeki yang Allah berikan. Banyak kita lihat ibu-ibu, orang yang berkeliaran, yang hidupnya susah. Apakah dia ada berbuka, apakah tidak? Masih ada sampai hari ini ibu-ibu. Kalau kita jalan-jalan ke pinggiran-pinggiran kota, itu masih banyak penderitaan, yaitu saudara-saudara kita yang sedang berpuasa pada saat sekarang ini. Maka mari kita ulurkan tangan kita, mari kita menolongnya, mari kita selalu melihat keadaannya agar bisa kita membantunya. Berlomba-lomba kita carikan jalan keluarnya, kita berpacu, kita berlomba. Walaupun sedikit kita berikan sama dia, tapi bagi mereka sangat berharga sekali. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, sekedar untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Apabila kita sudah berniat untuk menolong orang, cepatlah lakukan, jangan diundur-undur. Apabila diundur-undur, maka setan akan masuk, akhirnya tidak jadi kita menolong saudara kita. Demikian saja ceramah subuh kita pada pagi ini. Semoga Allah memberikan kepada kita yang hadir kesehatan. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman kita yang hadir pada pagi ini. Kita pertahankan, kita tetap berjemaah subuh. Setiap langkah kita malaikat menilai ibadah. Semoga kita nanti orang-orang yang terpilih, yaitu orang yang terpilih di sisi Allah, yang memegang sebuah kunci, yaitu surga nantinya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.